Kok menurut informasi tempat sampean kok nggak kena tikus, Pak? Itu tipsnya gimana, Pak? Dikasih singkong. Loh, singkong. Singkong. Digimanain, Pak? Jadi dipotong-potong, kalau yang kemakan kasih sepotong, yang dimakan dikasih sepotong. Nanti kalau habis kasih lagi. Ada 40 tahun ada. 40 tahun? 20 tahun ini anakku 82. Kali ini kita ada di kota metro, khususnya di daerah pinggiran kota ya. Dapat beberapa sawah yang lumayan luas dan di sini beraneka ragam jenis padi yang ditanam di sini. Nah, alhamdulillah untuk daerah sini rata-rata penghasilan bagus ya Pak ya. Nah, tentunya dibekali dari beberapa pengalaman ya. Terus faktor dari lahan juga sudah lama ditanami. Kalau bahasa Jawanya apa Pak? Udah loh ya gitu ya. Loh, nah, kita di samping kita bersama Bapak Sinten Pak? Pak Slamet. Bapak Slamet. Sehat Pak Slamet? Sehat, sehat. Minta izin mencari informasi bagaimana toh Pak supaya nanam padi itu sukses dari awal sampai panennya bagus, itu tipsnya apa? Rabuknya 3 kali. Rabuknya 3 kali. Umur seminggu, setengah bulan dari rabuk, setengah bulan lagi. 1 minggu, setengah bulan, setengah bulan, setengah bulan lagi. Berarti usia pertama usia berapa hari mulai 1 minggu. 1 minggu dipupuk. Terus yang kedua? Setengah bulan dari pupuk itu 20 hari. 20 hari. Usia 20 hari. Yang terakhir? 30 hari. 30 hari setelah pemupukan 30 hari stop Pak? Stop. Tinggal ngandasil. Ngandasil. Malang sangin. Perawatan gitu Pak ya. Luas lahan sampean berapa hektar Pak? Setengah hektar lebih lah. Setengah hektar. Dalam setengah hektar biasanya menghabiskan berapa kilo benih? 20 kilo. 20 kilo. Ditanam ya? Tanam apa sebar Pak? Ya sebar dulu kalau padi. Nanti umur 20 hari tanam. Pindah tanam 20 hari. Sudah berapa tahun Pak nanam padi? Ada 40 tahun ada. 40 tahun? 20 tahun ini anakku 82. Dari nanam padi itu Pak, pernah nggak Pak mengalami apa ya, gagal panen itu pernah nggak? Pernah. Mati padi, cuaca ini yang jelek. Disebabkan dari? Panas. Cuaca panas. Airnya juga panas. Padi ikut layu. Terus Pak, kan kebanyakan kalau dari gagal panen itu kan terutama cuaca ya. Yang kedua hama tikus. Nah, saya dengar ya Pak ya, di sini kan banyak yang kena ya, bagian sebelah sana Pak ya. Kok menurut informasi tempat sampean kok nggak kena tikus Pak? Itu tipsnya gimana Pak? Dikasih singkong. Loh, singkong. Singkong. Digimanain Pak? Jadi dipotong-potong, kalau yang kemakan kasih sepotong, yang dimakan dikasih sepotong. Nanti kalau habis kasih lagi. Oh gitu, misal satu rumpun di tengah ada yang dimakan tikus, kasih sepotong. Cari lagi yang ada kemakan, kasih sepotong. Nah, dapat ilmu itu dari mana Pak? Ya dari pengalaman sendiri. Pengalaman sendiri dari 40 tahun nanam padi. Jadi kenal sama tikus juga. Iya, kenal. Ada yang dikasih gabah. Dikasih gabah, dia akan makan gabah. Kasih berabut dulu. Kasih gabah. Kasih berabut, kasih gabah. Jadi insya Allah ya panen. Jadi yang dimakan bukan padinya, bukan tanamannya, tapi singkongnya atau gabahnya. Kalau Bantul gabah, daripada susah dari singkong. Terus gini Pak, kenapa kok nggak dikasih apa ya, racun? Belinya racun itu yang susah. Mahal, itu juga belum efektif ya Pak ya? Belum tentu efektif. Ya, ada yang mati, ada yang enggak. Kalau yang enggak, ya tetap makan terus. Makan terus. Apa? Jadi pakai singkong itu efektif Pak ya? Iya, dipotong-potong, atau kalau ada racunnya ya dikasih racun,
Singkong kan udah basah, jadi racun dan nempel sendiri. Masya Allah. Jadi Bapak Slamet punya pengalaman nih. Pengalaman. 40 tahun nanam padi di daerah Metro Lampung. Beliau mengatasi kendala dari hama tikus itu bukan pakai racun, tapi pakai butin. Malah dikasih butin atau singkong. Nah, seperti itu. Semoga informasi ini bisa memberi manfaat bagi bolo-bolo tani di luar sana ya, bagi pemula atau mungkin yang sudah senior, mungkin punya tips sendiri-sendiri atau punya ini ya cara sendiri-sendiri. Ya, kita apresiasi untuk Bapak Slamet, mantap luar biasa. Nah, Pak, dalam setengah hektar biasanya itu menghasilkan berapa kilogram, Pak? Hasilnya 2 ton atau 3 ton. Kalau bagus 3 ton pernah. 3 ton. Rata-rata ya 2,5. Ini cuma 50 musuh 70 kalau sini itu. 50 kali 70, 7 kali 5, 35 berarti cuma setengah bau, Pak. Setengah bau. Bukan setengah hektar ya. Bukan setengah hektar. Jadi luas lahan 3.500 meter persegi. Atau kurang lebihnya setengah bau dapat 3 ton ya sudah lumayan, lebih dari lumayan. Ya. Pak, sampean kan aslinya dari Jawa. Dari Jawa. Jawanya mana? Jogja. Dari Yogyakarta. Jogja. Ke Lampung tahun 70. Nah, setelah dari Jogja sampai di Lampung, di sini sudah punya lahan atau gimana? Udah punya lahan sendiri nih. Punya pekarangan 2 tempat. Sawah. Ya. Terus yogone jenengan pinten Pak putrane, Pak? Kali. Di lanang gitu. Oke. Jadi petani juga. Lulusan STM kerja. Sekolah itu kan biayanya mahal, Pak. Atau apakah semua itu dari hasil tani, Pak, untuk membiayai sekolah itu? Bagian dari sawah. Panen dari sawah. Kalau enaknya ya 4 bulan sekali kan panen. 4 bulan sekali panen. Jadi untuk bisa makan dan kebutuhan dan lain-lain itu bisa jadi petani. Jadi minimal untuk makan sendiri nggak pernah telat. Nggak pernah telat. Ya. Masih bisa berbagi. Masih bisa. Kalau sekarang kan makmur toh orang-orang itu, jadi ya alhamdulillah duit itu ada terus. Kalau waktu zaman sekitar 80-an itu peceklek orang. Tahun 80 itu masih peceklek. Rata-rata orang petani itu punya utang. Rata-rata. Tapi kalau sekarang udah nggak ada, petani nggak punya utang sama sekali. Ya, swasembada pangan itu udah. Swasembada pangan. Jadi modal pakai sendiri, Pak ya? Pakai sendiri, terus panen ya sisanya untuk kebutuhan, sisanya untuk makan sendiri. Alhamdulillah. Jadi kalau tahun 80 itu sebagian untuk nyarutang. Oh ya, sebagian untuk modal lagi. Untuk makannya susah, Pak ya? Susah. 80-an ini banyak orang susah. Kalau sekarang makmur lah. Iya. Terus kendalanya jadi petani padi nopo, Pak? Sekarang ini di tahun ini, Pak. Ya kadang ada wereng, kadang ya ada tikus. Kadang ya gagal panen itu mati. Berapa tahun ini agak merosot orang tani. Beberapa tahun ini. Karena banyak wereng dan tikus. Wereng sekarang bisa ngatasi. Pakai apa, Pak? Pakai obat. Orang yang harga 350. Salon. Peksalon. Peksalon itu yang untuk ngatasi wereng gitu. Ya, ini enggak endorse ya. Ini bukan iklan, tapi beliau pakai sendiri memang. Jujur apa adanya pakai peksalon ternyata. Kalau yang susah ngatasi tikus itu, yaitu singkong satu-satunya jalan. Ini sejak kapan Pak pakai singkong nih Pak? 2 kali. 2 kali ini. Kenapa nggak dari dulu tuh Pak? Ya dulu belum ketemu ya, juga tikus belum banyak. Sekarang kenapa tikus banyak?
Masya Allah. Oke, bolo-bolo tani di mana, bolo-bolo tani dimanapun Anda berada ya. Ini sama Bapak Slamet kita sudah dikasih beberapa ular-ular atau masukan ya, terutama untuk mengatasi tikus, dan alhamdulillah tidak perlu menggunakan modal terlalu banyak, racun terlalu hebat ya. Cukup menggunakan singkong. Mudah-mudahan informasi ini bisa memberikan edukasi untuk kita semua, bisa diterima. Untuk Bapak Slamet semoga tanamannya bagus, bisa panen melimpah, berkah untuk keluarganya, dan untuk jenengan di sana semua petani padi semangat terus kayak Bapak Slamet. 40 tahun masih berkarya luar biasa. Sukses terus untuk bolo tani dimanapun Anda berada. Oke Pak, terima kasih atas informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.